akan berimbas dan berdampak pada amalan kita. Kita secara sunnatullah atau pikiran di bawah alam sadar kita itu yang akan memberikan sugesti, dorongan ke dalam jiwa, ke dalam diri untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Itu sudah merupakan sunnah. Memang tubuh ini didesain, dirancang oleh Allah dengan model seperti ini. Maka seorang yang mau meluangkan waktunya belajar agama Islam, dia duduk di majelis ilmu, dia akan berdampak pada naiknya keimanan. Dan keimanan ini ketika dia naik akan memberikan rangsangan, akan memberikan refleksi. Tahu pijat refleksi ya? Memberikan rangsangan, direfleks. Jadi yang sakit di lambung, yang dipijat bukan lambungnya tapi betisnya. Sehingga apa? Ada refleksi tadi, ada reaksi, ya, reaksi kesembuhan namanya refleksi. Jadi yang sakit kepala tapi yang dipijat bukan kepala, bisa jadi yang dipijat ujung jari jemarinya, ya, sehingga ini akan memberikan refleks ke kepala, menstimulan, merangsang agar kepala bisa normal kembali. Sama seperti kita hadir di pengajian dulu, mendengarkan tauhid, mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah, mendengarkan nasihat dari para ustaz. Ini akan merefleksi iman kita, sehingga iman itu naik. Dan ketika iman naik, dia akan memberikan dorongan, sugesti untuk apa? Untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan amal soleh, untuk semangat di dalam beribadah. Dan jiwa ini diberikan nutrisi untuk kuat. Kuat apa? Kuat di dalam melakukan kebaikan dan kuat diberikan kemampuan meninggalkan keburukan. Ya, itu memang sudah alurnya begitu. Yang sudah rancangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun wa lanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mau melakukan kebaikan, ya, barang siapa yang mau melakukan kebaikan, amal soleh apa saja. Kebaikan itu dimulai dari perkara yang wajib-wajib dulu, itu namanya kebaikan. Amal soleh itu dimulai dari yang wajib-wajib, bukan yang sunnah-sunnah. Yang sunnah itu nanti tambahan, bonus. Ya, tapi yang wajib-wajib dulu. Man amila sholihan min dzakarin aw untha.
baik dia dari kalangan laki-laki ataupun perempuan. Kalau dia melakukan kebaikan, melakukan amal soleh, apa janji Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Di sini Allah berjanji dengan memberikan takkid. Apa itu takkid? Memberikan jaminan kepastian. Jadi barang siapa yang mau beramal soleh dari kalangan laki-laki dan perempuan, pasti akan aku berikan kepadanya kehidupan yang layak, kehidupan yang baik, kehidupan yang bermartabat. Karena ini janji Allah. Dan Allah berjanji diiringi dengan penegasan. Falanuhyiyannahu. Kalau dalam bahasa Arab itu namanya fi'il mudhari yang diiringi dengan nun taukid. Nun untuk penegasan. Ya. Jadi janjinya itu benar-benar janji. Bukan janjinya hanya sekedar omong doang. Nanti kalau saya terpilih, saya akan begini dan begini. Itu janji ya janji manusia. Nanti kalau saya menang, saya akan melakukan ini. Ya itu janjinya manusia. Tapi ini janjinya Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah mengingkari janji. Beda sama kita manusia. Jadi mengingkari janji, bahkan bukan hanya mengingkari, lupa. Ya, lupa. Ini mana ya? Apa iya saya pernah ngomong kayak gitu? Lupa. Tapi Allah berjanji dan diiringi dengan penegasan, akan aku berikan kepadanya penghidupan yang baik, penghidupan yang layak, yang bermartabat bagi mereka yang mau beramal saleh. Wa huwa mu'minun. Jadi barang siapa yang beriman, barang siapa yang melakukan kebaikan yang diiringi dengan keimanan, maka Allah berjanji pasti akan aku berikan kepadanya kehidupan yang baik. Ya. Dan juga bukan hanya kehidupan di dunia yang baik, yang layak, yang bermartabat, tapi juga Allah akan mengganjar, membalasnya di akhir. Ya, dari apa yang mereka kerjakan. Ini janji Allah. Jadi nggak ada ruginya kita menjadi orang-orang baik. Karena kebaikan yang kita lakukan itu bukan untuk Allah, sejatinya untuk kita sendiri. Dan kejelekan yang kita perbuat, kelakuan buruk, kelakuan jelek, sepak terjang kita, itu akan kembali juga kepada kita. Allah menggaranti. Jadi Allah itu sudah berpesan dalam hadis qudsi, kalau seandainya semua kalian itu taat, tunduk, patuh, beriman kepadaku semuanya, manusianya, jinnya, tidak akan menambah kemuliaan. Dan jika kalian itu semuanya kufur, bermaksiat, ingkar, baik manusianya dan juga jinnya,
ma naqasat min mulkihi syai'a, sedikit pun kemuliaanku tidak akan berkurang. Ya, berkurang. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita berbuat, ya untuk kita sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Maka jika kalian melakukan kebajikan, melakukan kebaikan, tunduk patuh taat, yaitu untuk diri kalian sendiri. Dan jika kalian melakukan keburukan, kejelekan, kemaksiatan, pembangkangan, penyelisihan terhadap hukum-hukum, baik hukum agama ataupun hukum negara, maka itu akan kembali kepada diri kalian sendiri. Dalam ayat lain disebutkan, fala talumanna illa nafsah. Janganlah dia menyalahkan ketika dia mendapatkan balasan tadi. Janganlah dia menyalahkan, kecuali salahkan dirinya sendiri. Ya. Jadi teman-teman sekalian, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang hidup ini pilihan, dan masing-masing kita punya kemampuan untuk bisa memilih, dan kita tidak dipaksa. Kita punya kemampuan untuk memilih. Allah hanya menyediakan jalan. Ini loh jalan orang-orang yang baik, ini loh jalan orang-orang yang buruk. Kalian bebas memilih. Dan akhir dari pilihan kalian itu ada konsekuensi masing-masing. Ketika kalian memilih jalan yang baik, di akhirnya ada konsekuensi. Jika kalian memilih jalan yang buruk, di akhirnya pun ada konsekuensi. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Sesungguhnya kami berikan, kami paparkan, kami siapkan, kami sediakan kepada kalian itu jalan. Masing-masing jalan itu ada konsekuensinya. Silakan memilih, mau memilih jalannya orang-orang yang mendapatkan petunjuk, jalannya orang-orang yang bersyukur, jalannya orang-orang yang taat, atau memilih jalannya orang-orang yang kufur, tersesat, menyimpang. Allah kasih pilih, dan kita punya kemampuan untuk memilih. Seperti kita punya kemampuan memilih ketika disuruh milih, pilih 10.000 apa pilih 100.000. Kalau pilih 10.000, ini konsekuensinya. Kalau milih yang 100.000, seperti ini konsekuensi. Dan kita tidak dipaksa. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah
memberikan perumpamaan. Kata beliau, ala fa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah, sesungguhnya di dalam jasad manusia ini ada mudghah. Mudghah itu gumpalan-gumpalan daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluhu. Jika gumpalan daging tadi baik, maka tubuhmu akan baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Namun jika gumpalan daging ini, sekerat daging ini rusak, fasad, maka jasadnya itu juga akan rusak. Ala wa hiya al-qalbu. Ketahuilah, segumpal daging tadi adalah hati. Jadi kalbu, setiap kita itu punya kalbu. Kalbu yang baik itu yang menjaga siapa? Ya pemiliknya. Pemilik jasad itulah yang menjaga. Kalbu yang buruk, siapa yang menyebabkan kalbu itu buruk? Ya pemilik. Dia sama seperti tumbuhan. Kenapa tumbuhan ini subur, bagus, indah, berbuah, memberikan manfaat kepada orang lain? Karena dirawat, dijaga, dipelihara, dipupuk, diberi nutrisi. Kenapa tumbuhan yang lainnya itu layu, kurus, kering, tandus, bahkan ada yang mati? Karena nggak dirawat. Nah, yang merawat itu siapa? Yang merawat itu kita yang punya jasad. Dengan apa kita merawat? Dengan beramal. Terus untuk memunculkan keinginan beramal soleh itu apa? Iman. Harus punya iman. Terus agar iman itu naik itu seperti apa? Yang harus kita lakukan? Belajar agama, luangkan waktu, mendengarkan kajian. Karena ini merupakan apa? Benih dari benih keimanan. Ketika seorang itu hadir, meskipun terpaksa, karena memang kita ini butuh untuk dipaksa. Jiwa, jasad itu butuh dipaksa, butuh untuk dipaksa agar terbiasa. Makanya kalau sering orang-orang tua dia nyuruh anaknya sholat, nah sholat. Kalau anak dari kecil sudah dibiasakan sholat, diperintahkan ayahnya sholat, nak sholat, nak sholat, dari umur 7 tahun, terus diperintahkan dalam sehari 5 kali, nak sholat, nak, ayo kita sholat, sampai umur 10 tahun, kira-kira sudah membentuk karakter belum? Nak sholat, nak sholat, nak sholat, sampai ditunggu, ayo sholat, ya.
Kalau dia umur 10 tahun udah berani meninggalkan sholat, kata Nabi suruh pukul, dipukul. Untuk apa? Untuk membentuk karakter tertanam pada benaknya, kita ini harus sholat. Sehingga apa? Ketika sudah mulai masuk di usia balik itu rata-rata ya 14-15 lah, SMP atau SMA, mau masuk SMA, dia sudah terbentuk, sudah paten. Ya waktu sholat dia sudah sholat, meskipun kadang harus disuruh dulu, tapi lebih mudah mengarahkannya. Awalnya apa? Dipaksa. Berbeda dengan anak-anak yang memang dari kecil tidak pernah diperintahkan oleh ayahnya sholat. Susah. Ketika sudah SMP, ketika sudah SMA, bapaknya juga mungkin baru sadar. Nah, sholat nah. Apa kata anak? Udah sih Pak, nggak usah nyuruh-nyuruh saya sholat. Nanti kalau saya melakukan sholat itu kalau saya sudah ikhlas, kalau sudah tulus, gak usah dipaksa-paksa lagi, biar dari hati yang paling dalam. Akhirnya sampai mati enggak? Kenapa? Enggak terbiasa. Dan statement itu juga enggak kan? Udah nanti saya kalau saya sadar nanti saya sholat, gak usah disuruh-suruh. Sholat lillahi ta'ala. Ngapain sholat dipaksa-paksa? Sholat juga kalau nggak ikhlas itu apa? Nah, kan? Kata bapaknya, iyo mudi. Ya, kan nggak terbentuk karakter. Makanya kata Nabi, paksa. Jiwa ini butuh dipaksa. Kenapa awalnya kita dipaksa oleh Pak Dwi? Apain lu kamu orang itu di kamar nggak ada kerjaan? Keluar lagi ke masjid sambil nunggu sholat zuhur. Paham nggak paham duduk dengerin. Kan awalnya dipaksa. Nanti lama-lama jiwa ini akan menyesuaikan. Jiwa ini Allah desain jiwa kita ini otomatis. Kalau dia digiring, dibawa, dibiasakan untuk melakukan kebaikan, dia akan terbiasa melakukan kebaikan. Kalau jiwa ini digiring untuk melakukan kemaksiatan, perbuatan dosa, dia pun akan terbiasa. Sama seperti orang kebiasaan apa? Konsumsi rokok. Awalnya tubuh ini nggak butuh dengan rokok, karena rokok itu benda asing. Ingat nggak waktu kita dulu belajar rokok dulu? Umur berapa dulu kita belajar rokok? SD, SMP, SMP lah ya. SMP dulu kita belajar rokok. Pertama kali kita bakar satu batang rokok itu kita sedot, apa yang kita rasakan? Batuk, mata merah, batuk, kepala pusing. Kenapa? Tubuh kaget, nggak terbiasa. Tapi karena besok dikasih lagi sama teman. Kalau nongkrong tuh kayaknya nggak enak kalau nggak ngerokok. Akhirnya apa? Mulai lama-lama apa? Mulai tubuh beradaptasi, udah mulai biasa merokok. Lama-lama kok kayaknya nggak merokok nggak enak, udah mulai rokok menjadi kebutuhan. Tubuh ini bisa dia menyesuaikan dengan keadaan. Memang sudah didesain seperti itu. Makanya biasakan tubuh ini, jiwa ini, jasad ini dibiasakan melakukan kebaikan. Agar apa? Agar dia terbiasa. Sehingga kalau belum sholat, kok saya belum sholat, ya nggak enak ya rasanya. Ada yang ganjel, sholat dulu lah. Kenapa? Sudah terbiasa. Begitu juga dengan puasa. Wih, alangkah sayangnya saya ini nggak puasa. Saya kerja juga enggak, capek juga enggak di sini. Hari-hari saya lewatin, kok nggak puasa? Oh ya, alangkah nyesalnya saya. Dia mulai terbiasa.
Kayaknya kalau nggak baca Quran 1 halaman per hari, kayak mana ya hati saya ini, kayak gersang gitu. Akhirnya apa? Dia mulai. Tubuh akan beradaptasi dengan sendirinya. Maka semua itu butuh dipaksa. Ya. Dan orang yang memaksa dirinya, memaksa hawa nafsunya untuk melakukan kebaikan, disitulah nanti Allah akan turunkan hidayah, Allah akan turunkan petunjuk, Allah akan berikan kekuatan kepada si hamba untuk bisa melakukan kebaikan. Pernah nggak kita lihat teman kita tiba-tiba orang satu ini berubah, sekarang sudah rajin sholat, puasa, rajin ke masjid? Itu karena dia memaksa dirinya. Sehingga apa? Hidayah Allah itu turun kepadanya. Yang tadinya berat, sulit, nggak mungkin, ketika hidayah itu sudah turun, semuanya Allah mudahkan. Kita pun mungkin pernah merasakan itu. Cuman karena mungkin kurang dipupuk, kurang dijaga, akhirnya kadang muncul, kadang hilang, kadang muncul, kadang hilang. Banyak hilangnya, nanti lama-lama muncul lagi, hilang lagi, muncul lagi. Karena kita kurang kontinu, kurang istiqomah di dalam memupuk. Ya. Maka teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikuti program-program yang sudah dibuat oleh Rumah Tahanan Negara kelas 2B atau Pemenang Utara ini dari kegiatan-kegiatan keislaman itu. Jangan malas-malasan. Ada program baca tulis Al-Quran, ikut program praktek ibadah, ikuti. Ada bimbingan keislaman, ikuti. Pencerahan, tausiah, ikuti. Ya. Karena memang tujuannya apa? Tujuannya untuk agar jiwa ini terbiasa dalam melakukan kebaikan. Separuhnya pindah. Jadi 300-an uang tinggal 170 terus petugasnya 15 terus kereksan ke bawah. Di kondisi ini pertama ini ada lagi khawatir nak kirim juga masalah HP itu kayak cyber. Telepon jadi toko Jakarta kan turun mereka. Oke. Berapa menit lagi kita azan? 2 menit. Ya udah, kita cukupkan sampai di sini, teman-teman sekalian. Kita nggak usah ngaji yang berat-berat lah ya. Kita paling tidak memupuk keimanan, karena hanya keimanan yang bisa mengontrol hawa nafsu kita. Ya. Keimanan, ketakwaan yang bisa mengontrol hawa nafsu kita agar dia bisa melakukan kebaikan dan ketaatan. Demikian, sebelum kita tutup, kalau ada yang mau bertanya silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ubedillah dari Dusun 16 Tanjung Baru, Kelurahan Maya. Yang bertanya Pak Ustaz, apa sih yang dimaksud sunnah muakkad dan sunnah abad? Terima kasih Pak. Iya. Ubedillah. Bagus namanya ya. Insyaallah. Siapa yang kasih nama? Orang tua saya. Orang tua. Supaya baik nama itu. Ubedillah. Apa yang disebut dengan sunnah muakkad? Sunnah muakkad itu artinya sunnah yang sangat ditekankan, sangat dianjurkan untuk dilakukan, tapi belum sampai pada derajat wajib. Hanya ditekankan tapi sangat. Tapi bagi yang meninggalkannya, dia tidak diancam
terancam dengan hukuman. Ya. Kemudian sunnah tadi ab'ad. Sunnah ab'ad. Apa yang dimaksud dengan sunnah ab'ad? Sunnah yang ab'ad itu artinya jauh. Ya, dia sifatnya hanya sekedar anjuran. Ya, pilihan. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bainal adzani wal iqamati shalah. Antara adzan dengan iqamah itu ada salat sunnah. Tapi kata beliau apa? Liman sya'a, bagi yang mau. Ya, diberikan pilihan. Cukup ya? Demikian, kalau punya mohon maaf, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.